kembali lagi dengan gue Rocky Gitar. Kali ini gue akan review jujur ya untuk motor Vario, Honda Vario 160 tahun 2024. Ini motor gue pribadi, pemakaian kurang lebih 1 minggu ya, baru 1 minggu. Nah, kita bahas, jangan bahas plusnya, kita bahas minusnya ya. Kalau untuk minusnya itu, yang pertama yang gue sangat kecewa itu di bagian sok belakang ya, sok belakang sama jok. Nah, sok belakang itu keras banget ya, sok belakang keras, joknya juga keras. Kemarin gue coba riding sama anak istri ya, kurang lebih ya sekitar 60 km. Jadi istri gue itu ngeluh mulu di bagian sok belakang itu benar-benar keras katanya. Emang gue pakai juga sih sendiri kalau riding sendiri. Kerasa banget keras ya, apalagi di bagian jok tuh. Joknya juga tipis, terus keras. Joknya keras, tipis. Nah, kemarin udah gue coba diturunin tekanan angin, nggak standar ya, dikurangin, malah berat. Pakainya itu berat, terus dikencengin malah makin parah, geruduk banget. Kalau ada lubang atau polisi tidur kerasa banget ya. Jadi kelemahannya itu yang pertama di suspensi belakang sama jok. Nah, yang kedua di bagian lampu ya, headlamp. Lampunya itu cukup sih, kalau dibilang cukup ya emang cukup ya, untuk keterangannya cukup banget. Cuman kurang terang ya, nggak seterang motor PCX lah, atau Yamaha yang lain ya, mungkin sekelasnya kayak Aerox atau NMAX ya, lampunya kurang terang. Nah, yang gua suka itu di motor ini ya, untuk tenaganya lumayan ya, dibanding PCX atau Aerox lebih enak ini kalau untuk tarikan. Menurut gua ya, tarikannya enak 160 cc, dan gua memilih motor ini itu karena bodinya itu nggak terlalu gede kayak PCX ya, dan enak lah, simple gitu. Terus keluhan yang ketiga, di bagian sini. Nah, ini bahaya banget ya, gua pernah lihat di postingan grup, banyak kasus Honda, emang Honda mungkin Honda ya, kayak kemarin lihat EDV sama Vario 160 juga. Nah, ini bahaya juga nih untuk di bagian mesin ini. Kemarin ada yang posting juga, ini jebol, retak, bocor, keluar oli. Cuman kena batu kerikil ya dari jalan aspal yang nembak ke sini. Karena ini emang tipis ya untuk mesinnya itu, untuk blok mesin yang ini tipis dan rentan juga, makanya mau gua pasangin mudguard untuk pelindungnya. Ada sih di online juga sekitaran 50.000 ya, yang terbuat dari plat. Untuk minus cuman itu doang sih yang menurut gua agak nyaman ya. Terus yang ketiga itu yang keempat di bagian sini. Nah, di bagian sini untuk filternya ini benar-benar lem-leman ya, kayak banyak lem gitu. Sorry, gua jelasin dulu. Nah, ini banyak banget lem di sini. Nggak pengaruh sih, cuman kelihatannya itu nggak enak ya, untuk dilihatnya nggak enak. Untung di dalam sini ya nggak terlalu kelihatan. Terus yang kelima itu bagian bodi kasarnya ini bukan di motor gua kejadiannya, tapi di motor temen gua, sama Vario 160 juga, dia pemakaian udah kurang lebih setahun. Nah, si bodi kasar ini yang tutup mesin ini tipis ya, jadi udah pada lepas punya temen gua, lepas. Mungkin tipis juga karena tekanan panas juga dari mesin sini, jadi pada doer, jadinya pada lepasnya ininya.
emang sih tipis ya, untuk bagian sini tipis banget, jadi ya rentan juga di bagian sini nih, terutama pemakaian jarak jauh atau panas mungkin akan memuai atau ya plastik kena panas gimana sih ya. Nah terus yang terakhir itu kemarin pas turun dari dealer dan diantar ke pakai mobil dealer ya, dari pertama awal beli ini shocknya itu bukan shock, sorry, spakbornya mengsong ke sini. Ini masih udah mendingan ya, udah gua kemarin bongkar terus diratain dilurusin lagi. Kemarin itu mengsong karena dudukan si baut untuk spakbor ini nggak pas. Ini kemarin gua custom lagi atau dirubah-rubah sedikit biar lebih lurus lah ya. Jadi awalnya itu spakbornya mengsong. Nah, untuk keluhan mungkin segitu aja ya dari gua. Mungkin ada yang mau nambahin atau ya mungkin ada yang setuju atau gak setuju. Tapi yang gua rasain emang realnya seperti itu ya. Overall sih enak ya, untuk jarak jauh enak. Cuman kurang nyaman itu di shock, mungkin akan gua ganti shocknya, di upgrade pakai aftermarket atau merek-merek lain lah ya, biar lebih nyaman juga performanya, karena pakaian setiap hari ya untuk kuda besi ibaratnya. Nah untuk bagian plusnya nih, body itu gua senang motor ini nggak terlalu, bagian plusnya nih body itu gua senang motor ini nggak terlalu nggak terlalu gede, jadi enak banget lah. Kemarin kan gue mau ngambil PCX tuh, tapi PCX itu kegedean, nggak cocok buat gue ya, badannya kecil kayak gini. Kalau ini cc nya gede, bodinya nggak terlalu gede juga, jadi enak lah, ramping, simple. Untuk tarikan enak sih dibanding Aerox atau PCX, lebih enak ini. Dan untuk bensin standar lah ya, namanya 160 cc ya, pasti agak beda sama motor 125 atau mungkin 110. Bensinnya agak lumayan, cuman ya standar lah, standar dengan kapasitas cc nya. Nyaman banget sebenarnya motor ini, kalau shocknya empuk, untuk jarak jauh enak. Terus untuk kenyamanan juga nyaman, joknya agak keras sih, mungkin akan gua ganti busanya atau ditambahin busa mungkin ya ke depannya. Nah terus motor ini tinggi. Nah sebelumnya gua kan ada juga motor Ninja RR, itu udah termasuk motor sport ya, Ninja RR 2 tak. Kalau pakai Ninja RR gua napak, kaki itu napak. Kalau pakai ini agak jinggit ya, ketinggian mungkin dari posisi joknya juga udah tebal banget ya. Ini bukan tebal di sini, tebal sih, cuman pas kesininya nggak ada, busanya tipis untuk ke belakang sini. Kalau sini tebal, jadi kalau di belakang sini duduk di sini kita jingjit, kalau ke depan napak. Untuk gua yang tinggi badannya itu kurang lebih 175 atau 173 ya, 173 cm lah jingjit. Jadi mau gua turunin down size, diturunin shock depannya sekitar 2 atau 3 cm mungkin ya. Ini gua ngambil motor ini bukan yang versi ABS, bukan yang cakram, tapi masih tromol belakangnya. Nah, dibilang nyesel sih, agak sedikit nyesel juga ya, kenapa nggak ngambil PCX atau NMAX sekalian ya mungkin ya. Kalau PCX kemarin gue coba punya teman gue juga enak sih, kalau handlingnya itu shocknya empuk, dibawa sendiri atau berdua masih nyaman ya, untuk kaki-kakinya jauh sama Pareo ini. Kalau ini benar-benar keras, yang gue rasain keras ya bener. Bukan cuman gue doang sih ya, masalah di suspensi ini. Gue kan gabung juga di grup-grup yang di Facebook gitu, grup Vario. Emang keluhannya itu di shocknya,
Jadi kebanyakan orang itu yang udah beli Vario itu yang pertama diganti itu sok belakang. Untuk roda-roda ban kelihatannya kokoh ya, gede juga ukurannya, beda sama yang 150. Nah, overall enak sih motor ini, cuman ya keluhannya yang tadi gue bilang aja, drejok, sok belakang, sama lampu sih yang paling menonjol itu. 3 itu doang. Ya untuk tarikan gue akuin enak banget tarikannya. Oke, sekian video dari gua. Mungkin ada yang mau nambahin, boleh di komen, atau yang setuju atau nggak setuju silahkan di komen aja. Ini versi gua ya. Gua yang gua rasain selama pemakaian kurang lebih 1 minggu motor ini. Ya keluhannya cuma itu doang, baru itu doang ya. Nggak tahu kedepannya mungkin ada keluhan lain lagi. Ya sekian, terima kasih video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.